Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ahli bait. Salatan wa salaman taimaini ila muntahal mawaqit, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami lanjutkan keterangan tentang tajhizul janazah. Para pemirsa yang saya hormati, untuk pertama kali memandikan jenazah, kita urutkan dahulu praktek-prakteknya. Satu, masalah badan. Jika ternyata badan jenazah itu kaku, maka harus dilunakkan kakunya. Dengan cara sebelum memandikan, yaitu membasuh air panas, air hangat untuk otot-otot yang kaku, kemudian diurut supaya otot-otot tersebut menjadi lunak. Setelah lunak, diatur sesuai aturan yang ada, yaitu misalkan jenazah pada umumnya harus terlentang sekujur badan. Jika kaki tidak bisa dilentangkan karena kaku, maka kaku harus dilunakkan dulu dengan air yang hangat. Disapukan pada tempat-tempat yang kaku sehingga menjadi lunak. Dengan doa, yaitu ya Allah, semoga kaku-kaku ini menjadi lunak sebagaimana Engkau ya Allah melunakkan besi pada Nabi Dawud alaihissalam. Dan semoga jenazah ini mendapatkan maghfirah dari Engkau ya Allah. Setelah itu jenazah dipejamkan matanya dengan doa Allahumma fir li hadzal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyin wahlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Para pemirsa yang saya hormati, memandikan jenazah, satu yang perlu adalah sesuai dengan fikih, dengan hukum-hukum syariah. Pada dasarnya seorang yang memandikan harus lebih dulu pandai dalam mandi jinabat. Jika seseorang tidak becus, tidak bisa mandi janabat secara fikih, maka tidak boleh memandikan jenazah, karena fardu kifayah adalah memikul beban-beban, kewajiban-kewajiban dari kelompok manusia yang banyak. Apabila gagal, maka kegagalan itu berdampak luas. Maka dari itu
fardu ain adalah pokok jaga untuk melakukan fardu kifayah. Jika fardu ain misalkan wajib mandi jinabat kok sudah bisa sesuai dengan fikih, maka orang tersebut bisa melakukan kifayah memandikan jenazah. Jika orang itu sudah sesuai fikihnya, sholat syarat rukunnya sesuai dengan fikih, tidak ada sesuatu yang menghalangi, maka orang itu boleh mensolati jenazah. Apabila orang itu tidak sesuai dengan fikihnya sholat fardu ain, maka tidak boleh menyolati jenazah, karena sholat jenazah adalah fardu ain. Fardu ain itu memikul beban-beban kewajiban kalangan luas. Apabila gagal, maka gagallah kifayah, maka dosa-dosa akan menghinggapi masyarakat luas. Setiap individu mendapatkan dosa akibat kegagalan kifayah. Para pemirsa yang terhormat, pada kesempatan ini saya terangkan secara rinci satu, bahwa kifayah itu sangat berkaitan dengan dzon. Dzon itu harus merupakan penunjang yang menuju hukum-hukum yang semestinya. Misalnya kita sendiri mandi jinabat, kita menyiram punggung badannya sendiri, orang tersebut yang mandi jinabat tidak bisa melihat basahnya punggung, basahnya belakang, badan yang di belakang tidak bisa melihat secara langsung, maka kita dibantu dengan dzon. Tapi dzon itu tidak semudah yang kita bayangkan. Misalkan kita menyiram punggung, airnya dingin, maka punggung kita merasa dingin. Apabila airnya itu hangat, maka punggung kita merasa hangat. Itu dzon yang semacam itu adalah dzon yang mendorong bahwa air itu sudah sampai ke punggung kita. Jadi dzon ada aturannya tersendiri. Apalagi tentang kifayah, dzon harus sesuai dengan profesinya. Jadi kalau ada jenazah kiriman dinyatakan dari kabar bahwa ini sudah dimandikan, akan tetapi untuk melangkah pada dzon, keabsahannya harus diteliti dulu. Diteliti tentang kebersihan jenazah. Kalau meneliti tentang fikihnya sulit, maka melalui jalur kedua, yaitu memandikan jenazah dengan syarat bersih, maka dilihatlah kebersihan tubuh jenazah. Jadi tidak asal dzon, tidak asal dugaan. Dugaan harus dugaan yang sesuai, yang menunjang keabsahan tentang hukum-hukum yang berlaku.
para pemirsa yang saya hormati, jadi dzon itu bukan fikih, dzon pengantar fikih. Harus jelas bahwa dzon bukan fikih, tapi dzon adalah pengantar fikih, pengantar hukum, pengantar yang menghubung kepada hukum-hukum syar'i. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya fikih yang dijalankan kita itu sudah jelas di dalam kitab. Ada yang fardu, yang wajib dibasuh dalam memandikan, ada yang sunnah. Akan tetapi perilaku manusia pilih-pilih, memilih yang gampangnya saja, sehingga sunnah-sunnah ditinggalkan. Dan juga terjadi melakukan fikih, amalia fikih, banyak yang meninggalkan sunnah, banyak yang melakukan ceroboh di dalam melakukan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, menjalankan kewajiban yang sesuai dengan fikih, banyak yang ceroboh. Misalnya kita sholat, ceroboh memakai sarung, sarungnya najis atau enggak tidak dipikirkan, berarti ceroboh. Ceroboh dalam wudhu, ceroboh dalam mandi jinabat, apalagi dalam hal memandikan jenazah. Itu banyak mafia tentang keabsahan fikih, hukum syar'inya banyak yang dikurangi. Karena hal yang demikian banyak terjadi yang tidak terkontrol, tidak ada yang memandu masa bodoh, maka banyak terjadi dalam hal najisnya masih melengket di badan. Banyak hal terjadi, perlakuan terhadap jenazah kasar, asal sah saja. Maka dari itu kita butuh keterangan-keterangan yang mengandung akhlak, keterangan-keterangan yang memberi semangat untuk melakukan amalia yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu kita butuh keterangan-keterangan sufi. Akan tetapi sufi bukan fikih. Sufi, keterangan-keterangan sufi itu bukan fikih, tapi bahwa keterangan-keterangan yang bersifat sufi adalah penunjang kebenaran, penunjang keikhlasan, penunjang kesempurnaan fikih. Banyak terjadi di kalangan kita yang sehari-hari saja kita disunahkan membaca, misalnya dalam ruku membaca 3 kali bertasbih. Banyak yang tidak melakukan sampai 3 kali karena melakukannya cepat,
ada yang hanya bisa 1 kali, ada yang 1,5. Itu berarti perlakuan yang ceroboh. Maka fikih perlu dibantu dengan keterangan-keterangan sufi, termasuk dalam keterangan sufi yaitu Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui tentang pandangan-pandangan mata yang samar dan mengetahui tentang yang samar-samar di dalam benak hati. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam melakukan kewajiban-kewajiban, apalagi di dalam melakukan kifayah. Banyak terjadi memandikan jenazah tanpa doa. Ternyata doa adalah sentuhan batiniah kepada jenazah, sehingga jenazah dalam ruhnya merasa nyaman kalau dibacakan doa. Para pemirsa yang saya hormati, kita lanjutkan doa-doa di dalam mewudukan jenazah. Waktu pemula memandikan jenazah, kita menghadap kiblat, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbana ayyahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbondong-bondongnya setan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, hai Tuhan kami, janganlah setan-setan itu mendatangi kami. Demikianlah doa-doa pemula memandikan jenazah supaya kita terlindung dari godaan-godaan setan. Masya Allah, setan menggoda kita tidak hanya kita masih hidup, kita melakukan jenazah, banyak godaan-godaan setan, termasuk kita melakukan memandikan jenazah dengan seenaknya memandang aurat, seenaknya memegang kemaluan. Juga banyak terjadi ketika kita memandikan, sekeliling kita banyak yang mengintip perjalanan prosesi memandikan jenazah. Tidak ada perlunya, malah dilarang untuk mengintip waktu kita melakukan memandikan jenazah. Bumerangnya, ketika orang-orang itu mengintip perjalanan prosesi memandikan jenazah, maka setelah itu yang mengintip itu mengumbar aib-aib jenazah tersebut. Jadi misal terjadi rumpi
dongengan-dongengan merumpi tentang jenazah itu banyak terjadi dari orang-orang yang mengintip waktu jenazah itu dimandikan. Para pemirsa yang saya hormati, waktu kita melakukan basuhan telapak tangan, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal barokah wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, mohon padamu ya Allah keberkahan, dan kami berlindung padamu ya Allah dari cela dan kerusakan. Maksudnya begini, ketika kita memandikan jenazah, banyak terjadi perlakuan yang memandikan itu melakukan hal-hal yang kasar, hal-hal yang kasar. Maka dari itu kita memohon kepada Allah supaya tangan kita yang memandikan mengandung barokah, tidak mengandung celaan, tidak mengandung kerusakan. Kemudian ketiga waktu berkumur juga jenazah dikumuri dengan air supaya tidak berbau mulutnya, dengan doa Allahumma inna ala tilawati kitabika wa kathrati dzikrika lak. Ya Allah, kami memohon pertolongan untuk dapat membaca kitab-Mu Al-Quran, dan mohon banyak ingat kepadamu. Kita waktu membasuh tangan, waktu kita berkumur, itu kami berdoa kepada Allah supaya kita yang memandikan bisa menjalankan syukur kepada Allah tentang mulut kita untuk membaca kitab Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Kalau tidak berdoa, banyak terjadi setelah memandikan jenazah merumpi pada aib-aib jenazah. Selanjutnya waktu basuh lubang hidung, Allahumma aujid lana raihatal jannah wa anta radin. Ya Allah, wujudkanlah kepada kami bau surga. Ya Allah, Engkaulah yang kami harap keridhoannya. Waktu basuh wajah, Allahumma bayyid wujuhana binurika yauma tabyaddu wujuhu auliyaik wala taswaddu wujuhana bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah wajah-wajah kami dengan nur-Mu ketika memutih wajah-wajah kekasih-Mu, dan janganlah bermuram wajah-wajah kita dengan kezaliman ketika menjadi hitam wajah-wajah musuh-Mu.
Para pemirsa yang saya hormati, jika kita berdoa demikian, insya Allah wajah-wajah kita menjadi berseri-seri. Waktu membasuh wajah, ketika kita mewudukan jenazah atau memandikan jenazah, atau kita wudhu sendiri, waktu membasuh muka kita berdoa, insya Allah wajah kita menjadi berseri-seri. Ini sebenarnya kebutuhan yang sangat diharapkan. Banyak orang yang duitnya melimpah, tapi wajah tidak bisa berseri-seri. Basuh tangan kanan, Allahumma a'tina kitaban biyamanina wa hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab kami dengan tangan-tangan kanan kami, dan waktu kami dihisab, mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang mudah. Basuh tangan kiri, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an tu'tiyana kitabana bisimalina au min warai zuhurina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai Engkau memberikan catatan-catatan kitab kami dengan tangan-tangan kiri kami, atau memberikan kitab-kitab catatan kami pada punggung-punggung kami. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah seterusnya doa-doa di dalam kita memandikan jenazah, atau dalam kita mewudukan jenazah, atau dalam kita sendiri melakukan wudhu. Maka kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita benar-benar melakukan ibadah mengagungkan Allah. Ibadah adalah jalan mengagungkan Allah, menuju keagungan Allah, bukan sekedar melepaskan kewajiban, tapi ibadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, keterangan-keterangan selanjutnya kami mohon baca sendiri pada diktat yang Anda berikan. Demikianlah keterangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah